Salam saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, terutama kepada kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur kepadamu atas anugerah Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Kami akan mengerjakan berbagai kegiatan sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Berikanlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 10a. Mari kita dengarkan, saya bacakan bagi kita sebagai berikut. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Saudara-saudaraku, menurut kitab Ulangan pasal 1 ayat 3, semua kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Musa yang tertera dalam kitab Ulangan adalah ucapannya setelah 40 tahun memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dan kalau kita kaitkan dengan Ulangan pasal 1 ayat 36 dan 38, di situ dikatakan bahwa hanya Kaleb dan Yosua yang sampai ke negeri Kanaan. Dan kita ketahui juga bahwa Nabi Musa juga tidak masuk ke negeri Kanaan karena Tuhan tidak memperkenankannya masuk ke negeri itu. Jadi yang masuk ke negeri Kanaan adalah mereka yang lahir di pengembaraan di padang belantara, yaitu generasi baru yang lahir sewaktu pengembaraan itu selama kira-kira 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, mereka sudah berada di sebelah timur Sungai Yordan dan segera akan masuk ke negeri Kanaan. Sebelum masuk ke negeri Kanaan, Nabi Musa merasa perlu untuk mempersiapkan mereka. Persiapan yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah dengan menyampaikan ulang hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan juga yang sangat terpenting ialah menceritakan ulang kisah pengembaraan bangsa itu selama 40 tahun di gurun pasir yang tandus. Itulah isi kitab Ulangan, kisah balik perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tepi timur Sungai Yordan, yang berguna untuk mempersiapkan generasi baru bangsa Israel memasuki negeri Kanaan. Nabi Musa perlu mengingatkan dan mengulangi pengalaman generasi pendahulu mereka. Dalam perjalanan itu, mereka mengalami berbagai masalah, panas terik gurun pasir, kesulitan air minum, kekurangan makanan, permusuhan, dan berbagai masalah-masalah lainnya yang mereka hadapi selama dalam pengembaraan di padang pasir. Tetapi saudara-saudara, di atas semua kesulitan itu, Tuhan tetap melindungi mereka. Dan perlindungan Tuhan itu digambarkan dengan kata-kata yang sangat meyakinkan, seperti tertulis dalam ayat 10b dari bacaan kita tadi. Katanya, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Sungguh luar biasa saudara-saudara penyertaan dan perlindungan Tuhan atas umatnya di dalam pengembaraan itu. Jadi dengan singkat dapat disimpulkan
ada dua hal penting yang dikisahkan oleh Nabi Musa kepada generasi baru yang lahir selama pengembaraan itu untuk menempa mereka. Yang pertama, permasalahan dan kesulitan dan keteguhan determinasi perjuangan generasi pendahulu mereka meneruskan perjalanan menuju negeri Kanaan. Dan yang kedua, mengingatkan betapa besar kasih Tuhan yang sudah mengantarkan mereka ke pintu gerbang negeri yang dijanjikan itu. Semua yang dikatakan Nabi Musa merupakan pembekalan bagi generasi baru itu. Itu semua menjadi pedoman bagi mereka hidup di negeri yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, sehubungan dengan itu, ada dua pelajaran yang dapat kita petik di sini, yaitu yang pertama, Nabi Musa merasa perlu mengingatkan generasi penerus bangsa Israel agar jangan melupakan perjuangan dan pengalaman orang tua mereka yang telah mengantarkan mereka ke statusnya sampai saat itu. Dengan analogi yang sama, saudara-saudara, generasi penerus bangsa kita pada zaman sekarang ini juga diingatkan agar jangan sekali-kali melupakan sejarah perjuangan generasi pendahulu kita. Presiden pertama Republik Indonesia meringkas hal ini dengan ungkapan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dengan mengingat sejarah perjuangan pengorbanan pendahulu kita, kita didorong untuk bekerja keras untuk menggapai cita-cita bangsa kita agar menjadi bangsa yang merdeka, besar, berdaulat, dan sejahtera. Khususnya bagi generasi muda kita, jangan pernah melupakan perjuangan orang tuamu yang telah mengantarkan hidupmu sampai di sini. Bekerja keraslah, sekali lagi bekerja keraslah seperti mereka untuk menggapai cita-citamu agar tercapai apa yang diinginkan. Hal kedua, saudara-saudara, kita tidak boleh melupakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Tadi dikatakan bahwa Tuhan menjaga umatnya bagaikan menjaga biji matanya. Kita juga dijaga dan dikasihi Tuhan dengan kasih karunia yang luar biasa. Tuhan bahkan memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Ingat Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, saudara-saudara, marilah kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan mengingat kasih Tuhan yang luar biasa yang diberikannya kepada kita, orang-orang yang percaya. Mungkin berbagai masalah dan kesulitan kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, seperti yang dialami juga oleh bangsa Israel dalam pengembaraan mereka. Tetapi kita akan terhibur dan dikuatkan kalau kita mengingat dan merasakan kasih Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak pernah putus asa, apalagi kalau kita ingat firman Tuhan yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mengucapkan selamat hari Natal, saudara-saudara. Mari rayakan Natal dengan rasa syukur dan penuh sukacita, serta mewujudkan kasih kepada sesama dengan mendukung pelayanan gereja kita, misalnya dalam mendukung program donor darah, serta kepedulian terhadap yayasan-yayasan yang melayani sesama manusia kita, yaitu sesama manusia, khususnya saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Sekali lagi, selamat merayakan Natal. Salam sukacita Natal bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita satu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Oleh karena itu, biarlah kasih-Mu itu kami rasakan, dan itu akan menguatkan kami menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua pengurus kategorial yang ada di gereja kami, yaitu kategori KAKR, Moria, Permata, Mamre, dan kategorial Zaitun. Kiranya Tuhan memberkati semua pengurus-pengurus kategorial ini, diberikan kesehatan yang baik kepada mereka, dan dengan sukacita juga dapat melayani setiap kategorial sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui pelayanan semua kategorial ini, nama Tuhan dipermuliakan, gereja Tuhan makin maju, dan kerajaan Tuhan makin diperluas di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati, dan kiranya melalui pedoman dan bimbingan dari Tuhan, pemerintah kami dapat menjadi saluran berkat untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara, selamat Natal, selamat bersuka cita merayakan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.